Hai, Dayeng Web di sini akan membahas salah satu fitur dari Laravel, yakni modal factory, di mana tujuan utama kita adalah membuat data dummy atau data fake ke dalam table yang saling berelasi. Adapun gambaran tabelnya adalah kita akan menggunakan dua buah table, yakni users dan objek pajak. Kemudian fitur dari Laravel yang akan digunakan adalah seeder dan modal factory, serta library yang akan turut berperan, yakni adalah faker, di mana fungsinya adalah mengenerate data fake. Oke, pastikan teman-teman sudah menginstal Laravel versi yang terbaru, kemudian sesuaikan database-nya. Di sini saya menggunakan modal factory sebagai nama database, kemudian username-nya root dan password-nya Tor. Jika teman-teman tidak menggunakan password, silahkan dikosongkan. Kemudian pastikan teman-teman sudah memiliki nama database-nya di dalam database Anda. Oke, tugas pertama yang akan kita kerjakan adalah membuat struktur database ini. Jika kita buka di dalam database, itu secara default sudah ada si table user. Kita cukup menambahkan field, yakni nick. Nah, saat ini kita sudah selesai untuk satu table. Kemudian table berikutnya adalah objek pajak. Kita generate terlebih dahulu, php artisan make model, kemudian objek pajak min_m. Min_m ini akan mengenerate sekaligus migration-nya. Kemudian kita hapus saja, karena kita menggunakan bahasa Indonesia, maka kita sesuaikan saja penamaannya agar tidak ambigu. Oke, sekarang kita intip user ID, NOPD, nama usaha. Di sini kita gunakan user ID, nama usaha, kemudian alamat RT/RW status. Enam saja. Status. Oke, kita sudah punya objek pajaknya, kita juga sudah punya si usernya. Nah, table yang ini jika tidak dibutuhkan silakan dihapus saja. Oke, jadi kita sudah memiliki dua buah table ini, migration ini, kemudian kita eksekusi agar diimplementasikan menjadi sebuah table. Sekarang kita lihat. Jadi di sini sudah ada migration dan users. Oke, tugas berikutnya adalah membuat faker-nya itu sendiri. Kita lihat dulu. Modal factory. Nah, kurang lebih seperti ini untuk cara penggunaannya. Bisa kita lihat untuk user di dalam folder database, kemudian factory. Untuk user itu sudah dilengkapi dengan modal factory default, di mana di sini sudah ada name, email, email verify, dan password defaultnya adalah password, kemudian random token. Oke, yang kurang adalah si nick-nya. Kita tambahkan nick. Kita gunakan credit card number aja ya. Ini kurang lebih hampir mirip karena dia number. Karena di sini sifatnya adalah data dummy, jadi kita gunakan saja data yang sifatnya mirip. Untuk melihat fungsi ini, atribut ini bisa kita lihat ke dalam library atau dokumentasi si faker-nya. Kemudian kita cari credit card number, itu hasilnya adalah seperti ini. Jadi kurang lebih hampir mirip dengan si nick. Oke, tugas
Berikutnya adalah mengenerate untuk si objek pajak factory-nya. Kemudian tekan enter. Lalu sebuah factory baru saja di generate. Kemudian kita masukkan field yang dibutuhkan untuk ditambahkan datanya. Oke, ada NOPD. Kita gunakan credit card number juga karena NOPD ini hampir sama, dia berupa number. Kemudian nama usaha. Kita gunakan name. Kita cari si name, dia kayak gimana. Kalau si name itu kayak gini hasilnya. Jadi bisalah kita jadikan sebagai data dummy untuk name-nya. Berikutnya adalah alamat. Address ini sudah disediakan oleh Faker. Kemudian berikutnya adalah RT RW. Kita gunakan random digit. Random digit juga ada. Karena RT RW kita terdiri dari 2 digit saja, maka kita gunakan seperti ini, random digit, kemudian kita pisahkan untuk RW-nya. Dan yang terakhir adalah status. Oke, untuk factory-nya itu sudah selesai kita buat. Jadi untuk usernya sudah ada nick, name, email, dan seterusnya. Kemudian si NOPD-nya juga sudah ada NOPD, nama usaha, alamat, RT RW, dan status. Oke, tugas berikutnya adalah bagaimana mengeksekusi kedua bagian ini, yakni user factory dan objek pajak factory ke dalam seeder. Kita generate seeder-nya terlebih dahulu. Nah, users table seeder. Saatnya untuk mengeksekusi. Jadi ada 2 skema yang akan kita jalankan. Yang pertama adalah ketika user table seeder ini dijalankan, maka secara otomatis kita akan menghapus seluruh log yang ada sebelumnya, yakni seluruh data yang sudah kita masukkan sebelumnya, kemudian memasukkan data yang baru. Jadi ada 2 buah fungsi, yakni user, kemudian kita run. Kemudian objek pajak juga untuk mengosongkan, kurang 1 titik, untuk mengosongkan table user dan juga objek pajak. Kemudian yang berikutnya saatnya kita untuk mengeksekusi kedua modal factory ini. Oke, user, karena user akan menjadi table induknya, jadi kita generate dari user dulu, kemudian nanti ID si user ini akan masuk ke dalam table si objek pajak, karena di objek pajak ada user ID. Oke, sekarang kita jalankan factory, lalu di sini has, kemudian objek pajak factory, berapa ya? Kita masukkan 10 saja untuk masing-masing relasinya. Jadi si user ini akan mengenerate data usernya, kemudian masing-masing user akan memiliki objek pajak sebanyak 10. Dan kita masukkan objek pajak, lalu count, ada 150 data user, kemudian kita create. Nah, pertanyaannya adalah dari mana si objek pajak ini? Kata objek pajak yang ada di parameter kedua.
Oke, sekarang kita buka si model user. Nah, di model user ini karena ada nick, kita tambahkan juga nick ke dalam file labelnya agar bisa diisi. Di sini jangan lupa untuk kita gunakan saja ini untuk mengizinkan menambahkan data ke dalam tabel objek pajak. Kemudian kita buat relasi. Relasinya ini kita sesuaikan nama yang digunakan di sini, yakni objek pajak. Relasinya yakni objek pajak yang nantinya akan berelasi ke dalam tabel objek pajak. Nah, adapun jenis relasinya yakni one to many. Karena si satu user bisa memiliki lebih dari satu objek pajak. Oke, sekarang kita buat relasinya. This has many, kemudian ke objek pajak. Oke, objek pajak ini dari sini. Jadi si table user sudah berelasi dengan table objek pajak. Jadi sekali lagi kita jelaskan, user melakukan factory di mana masing-masing user memiliki objek pajak sebanyak 10. Kemudian user yang akan kita generate adalah 150. Oke, saatnya untuk mengeksekusi seeder yang baru saja kita buat. Bisa dengan cara menambahkannya ke dalam sini. Bisa juga langsung kita eksekusi. DB seed, kemudian class, langsung kita eksekusi kayak gini. Oke, kita lihat errornya apa. Database user not found, ada di user stable seeder. Berarti kita belum menambahkan user, karena Laravel yang terbaru ada models di dalam directory models maksud saya. Jadi kita sesuaikan saja path-nya, app models, kemudian nama kelas yang ada di sini. Oke, karena kita gunakan untuk fungsi berikutnya. Oke, sekarang kita jalankan. Nah, ada error lagi. Objek pajak. Nah, karena di sini kita menggunakan nama table tanpa S, karena kita menggunakan table yang berbahasa Indonesia, yakni si objek pajak bukan objek pajak, sedangkan si model selalu mendeteksi kata jamak, yakni ditambah dengan kata S. Jadi kita definisikan saja nama tabelnya, yakni objek pajak. Oke, kita eksekusi lagi. Ada error lagi nih. Random digit. Oke, kita lihat dulu. User factory. Objek pajak. Vaker. Oh, ini dia. Kurang vaker. Dan kita jalankan lagi. Nah, prosesnya sudah berhasil. Saatnya untuk memastikan bahwa data tersebut benar-benar masuk. Kita berangkat dari table usernya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada 150 data user. Kemudian kita cek ID 1 ini. Kita lihat di table objek pajak ada 1500, di mana satu user memiliki 10 data objek pajak. Adapun NOPD-nya sudah sesuai, number, kemudian nama usaha, alamat, RT/RW formatnya. Kalau mau menggunakan 3 digit silahkan disesuaikan. Random digitnya juga di sini bisa diatur. Oke, sekarang kita lihat lagi status usernya, juga kita pastikan bahwasanya datanya sudah masuk, nick, name, email, password, dan seterusnya. Oke, sekian pembahasan kita tentang bagaimana cara menggunakan model factory ke dalam database yang berelasi. Sampai jumpa di video berikutnya.